aku. Silakan duduk lagi. Baik, sekarang kalian simak video berikut. Kalian menyaksikan video. Memang banyak cara yang dapat dilakukan untuk mudik lebaran kembali ke kampung halaman. Seperti salah satunya pria asal Pasuruan, Jawa Timur ini yang memilih untuk kembali ke kampung halamannya ke Pasuruan dengan cara mengayuh sepeda sejauh 650 km dari Tasikmalaya, Jawa Barat selama 5 hari. Merayakan lebaran di kampung halaman menjadi dambaan setiap umat muslim yang hidup di perantauan. Salah satunya adalah Ajun Junedi. Di hari raya Idul Fitri nanti, dia berusia 49 tahun ini berharap bisa bersilaturahmi dengan keluarga dan sahabatnya di Pasuruan, Jawa Timur. Agar bisa mewujudkan impian berlebaran di kampung halaman, Ajun Junedi pun nekat mengayuh sepeda dari Tasikmalaya, Jawa Barat, tempat tinggalnya saat ini. Saat melintas di Kulon Progo, Yogyakarta, Ajun Junedi sempat berbagi cerita dengan sejumlah awak media yang menemuinya. Rencananya jarak sejauh 650 km Tasikmalaya Pasuruan akan ditempuhnya dalam waktu 5 hari. Sebagai bekal di jalan, Ajun Junedi menyiapkan sejumlah peralatan bengkel, suku cadang sepeda serta uang Rp200.000 untuk membeli makanan dan minuman. Sudah berapa kali mudik terkait dari makanya dari mana dari Tasik ke Pasuruan. Biasanya berapa jam, Pak? 5 hari ya. Untuk menghemat biaya selama di perjalanan, pria penggemar olahraga sepeda ini memilih menginap di kantor polisi atau rest area yang tersedia di sepanjang jalur selatan Pulau Jawa. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Ya, kita tadi telah menyaksikan video apa tadi? Video tentang apa? Mudik menggunakan? Nah, kalian ada yang sering bersepeda? Ada, Pak. Tidak. Ada yang pernah naik sepeda? Nah, hampir semua pernah naik sepeda kan? Nah, setelah kalian melakukan atau saat kalian melakukan kegiatan bersepeda, apa yang kalian rasakan? Capek, terus haus. Selain itu apa lagi? Selain capek, haus, tubuh kalian apa yang dirasakan? Pegel. Kemudian napasnya ngos-ngosan. Ya tidak? Ngos-ngosan tidak. Kemudian apa lagi yang dirasakan? Jantungnya. Setelah kita bersepeda atau saat kita bersepeda. Nah, berdetak cepat. Sudah itu yang kita rasakan capek, napasnya ngos-ngosan, dan jantungnya berdetak kencang. Nah, itu merupakan suatu peristiwa peredaran darah pada diri kita. Jadi kita pada hari ini akan belajar tentang peredaran darah atau sistem peredaran darah pada manusia. Pertama kita sebelum belajar di sini ada tujuannya. Yang
menyebutkan organ peredaran darah dan fungsinya. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu setelah mengamati, kalian mampu menjelaskan perbedaan sistem peredaran darah. Kemudian tujuan selanjutnya, setelah mengamati video, kalian mampu menentukan sistem peredaran darah. Kemudian tujuan selanjutnya, melalui kerja kelompok, kalian dapat membuat karya sederhana tentang sistem peredaran darah manusia. Kemudian yang kelima, melalui simulasi kalian dapat memperagakan karya sederhana tentang sistem peredaran darah. Nah, kita saksikan lagi video Pernahkah berikut. kamu menaiki kendaraan yang sedang bergerak di sepanjang jalan raya? Apa saja yang bisa kamu lihat di sepanjang jalan raya tersebut? Keadaan yang sama terjadi dalam sistem peredaran darah manusia. Mengapa dikatakan demikian? Sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, pembuluh darah, dan jantung. Darah diumpamakan seperti sebuah kendaraan yang mengangkut banyak muatan maupun penumpang. Di dalamnya terkandung air, zat makanan tercerna, zat sisa metabolisme, garam mineral, dan gas-gas terlarut. Pembuluh darah diumpamakan seperti sebuah lintasan atau jalan yang dilalui oleh kendaraan yang berfungsi sebagai media pengangkutan bagi darah. Sedangkan jantung berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum darah melanjutkan peredarannya ke seluruh sel-sel tubuh. Nah, dari video yang kalian amati tadi, di sini sistem peredaran darah itu diibaratkan suatu transportasi atau alat transportasi. Di sini pada video diibaratkan sistem peredaran darah itu adalah kegiatan transportasi. Lebih jelasnya bagaimana itu sistem peredaran darah, silakan kalian amati video pembelajaran tersebut. Halo teman-teman, selamat datang di channel Wisapedia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian tidak melewatkan hal-hal penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan jantung berukuran sama seperti kepala tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar, dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastole, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu
atau jantung menegang sehingga jantung mengucup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi, lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Kantung terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung mengucup dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah, ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernapasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus setiap jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernapas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah menjadi merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dan akhirnya berwarna biru. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari dua sistem. Yang pertama, sistem peredaran darah besar. Yang kedua, sistem peredaran darah kecil. Nah, di sini
Sistem peredaran darah kecil adalah sistem yang beredar dari yang pertama ini dari jantung, kemudian ke ini ke apa ini? Paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, ini kalian bisa lihat dari pembuluh darahnya, ini dari jantung, darah dipompa ke paru-paru, kemudian dari paru-paru ada peristiwa apa tadi di paru-paru? Pembersihan darah. Nah, dari darah yang mengandung karbon dioksida, kemudian di paru-paru diproses menjadi apa? Darah akan kaya akan oksigen. Kemudian setelah kaya akan oksigen, darah dikembalikan lagi ke jantung. Nah, untuk sistem peredaran darah besar di sini hampir sama. Bedanya jika pembuluh darah kecil tadi, peredaran darah kecil dari jantung, paru-paru kembali lagi ke jantung. Kemudian kalau yang sistem peredaran besar adalah peredaran darah yang terjadi dari jantung, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Nah, ini kita ibaratkan seluruh tubuh kita melalui bentuk kapiler. Kemudian setelah beredar ke seluruh tubuh, kembali lagi menuju apa ini? Jantung. Nah, jadi perbedaannya sistem peredaran darah kecil, peredaran darah yang terjadi dari mana? Dari jantung menuju paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Kemudian kalau sistem peredaran darah besar, darah beredar dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, baik, setelah kita menyaksikan materi tadi, sekarang kita bentuk kelompok. Di sini muridnya ada 9, jadi satu kelompok ada yang 4 orang, kemudian satu kelompok ada yang 5 orang. Baik, kita bentuk kelompok dimulai dari sekarang. Ayo. Nah, semua alat yang bagus itu sudah dibawa. Sekarang kita bagikan belajar dan tempat ini. Nah, sebelum kalian memulai, dibaca dulu petunjuknya ya, apa saja perintahnya. KPD-nya dibaca petunjuknya sudah. Nah, sekarang kalian coba perhatikan video di depan.
silakan sama kelompoknya mengerjakan alat peraga tentang sistem peredaran darah. Nanti setelah selesai, tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan bagaimana sistem peredaran darah yang telah kalian buat. Dan silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Banyak-banyak sekali aja cukup, nanti malah nggak nempel itu. Lem kecil-kecil pakai double tip, nanti selangnya baru pakai lem pasar. Mana
mana ya? Begini. Enggak. Enggak. Yakin. Yakin enggak? Ya, kenapa begini? Oh, ini nih. Ini aja, pas. Masa dipotong? Kalau dipotong gini, jadi gini. Itu. Ini. Baru-barunya itu taruh bawah malah nggak ganggu tadi. Ya udah agak dipanjangin aja biar nggak kena paru-paru gitu. Nah gitu aja malah. Kasih double tip.
Ya, masih ada yang terpakai tidak? Hasil karyanya sudah selesai semuanya dari kelompok. Sekarang waktunya kita presentasi. Silakan kelompok mana dulu yang akan menyajikan. Jadi kelompok berapa nih? Ya, kita saksikan penampilan dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Sistem peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia ada jantung. Jantung berfungsi pompa darah. Jantung pula memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan dan bilik kanan yang kaya akan karbon dioksida, serta serambi kiri dan bilik kiri yang kaya akan oksigen. Selain jantung, organ peredaran darah pada manusia ada pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia ada pembuluh darah arteri atau nadi, pembuluh darah kapiler, dan pembuluh darah vena atau balik. Lalu untuk pembuluh darah yang berhubungan dengan paru-paru ada pembuluh darah arteri pulmonalis dan pembuluh darah vena pulmonalis. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah pada manusia ada 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Sementara sistem peredaran darah kecil dimulai dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung, tepatnya di serambi kiri. Darah bersih dari bilik kiri akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui arteri atau nadi, lalu dikembalikan ke jantung, tepatnya di serambi kanan melalui vena atau balik. Di serambi kanan, darah akan turun ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah akan dialirkan, dipompa ke paru-paru. Di paru-paru, darah kotor akan menjadi darah bersih melalui sistem pernapasan pada manusia. Lalu darah bersih yang kaya akan oksigen akan dikembalikan ke jantung, tepatnya di serambi kiri. Di serambi kiri darah akan dialirkan ke bilik kiri. Dari bilik kiri darah akan diedarkan dan dialirkan ke seluruh tubuh. Begitulah seterusnya. Jalan-jalan ke Surakarta Dengan tujuan untuk bersilaturahmi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata atau ucapan. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih. Sudah saksikan kelompok 1 mempresentasikan sistem peredaran darah. Untuk kelompok lain, ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi penampilan dari kelompok 1? Kalau tidak ada, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 yang meriah. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok selanjutnya.
manusia. Darah dari paru-paru ke jantung melewati vena pulmonalis. Jantung ke kapiler dengan menggunakan arteri nadi. Kapiler menuju seluruh tubuh menuju ke jantung dengan menggunakan vena terbalik. Vena balik, bukan terbalik. Jantung menuju paru-paru dengan melewati arteri pulmonalis. Sistem peredaran darah manusia ada dua. Yang pertama, sistem peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Dua, sistem peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Sudah. Nah, tutup pantun. Jalan-jalan ke Kota Bekasi untuk menjenguk teman yang sedang sakit. Sampai di rumah sakit langsung turut administrasi. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Ada tanggapan? Untuk kelompok 2? Tidak? Sudah cukup jelas ya? Ya, sekarang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah, silakan duduk lagi. Baik, kalian tadi sudah masing-masing kelompok merepresentasikan hasil karya tentang sistem peredaran darah. Sekarang kalian selesaikan yang KPD-nya, kalian lengkapi tugas-tugasnya itu, kalian tulis langkah-langkah kerja, kemudian alat dan bahan, kesimpulan. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke depan. Silakan dikerjakan sekarang. Anak-anak kalian, kita tadi sudah melakukan kegiatan diskusi. Apa yang dapat kita simpulkan dari hasil diskusi tadi? Yang pertama, sistem organ peredaran darah ada berapa tadi? Apa saja? Sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kemudian organ peredaran darah ada apa saja? Ada jantung. Ada pembuluh darah, kemudian ada darah, kemudian paru-paru. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah dan organ-organ pada sistem peredaran darah. Sampai di sini ada yang belum paham atau ingin ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas semua, kita kembali lagi ke tempat duduk semula. Sekarang. Dan kalian bisa menggunakan
teman-temannya. Nomor 1. Setelah masuk di bawah ini, dengan sering mengendarai dari api panas udara, rajin berolahraga dan sekali bersehat sambil istirahat. Nomor 1, berkegiatan bersaja. Abi. Nomor 2, kegiatan baris 1-2 merupakan baris 1-2 merupakan takbiran, baris 3 dan 4 merupakan isi atau tujuan pantun. Nomor 3, sebutkan organ peredaran darah dan fungsinya. Yang pertama, jantung berfungsi sebagai memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian berapa kalah berapa? Silakan dikumpul. Sampai tadi hasil evaluasi pertama, hasilnya kalian tidak ada yang remedi. Jadi kalian sudah paham semua ya. Sekarang untuk soal dikerjakan di rumah. Bagaimana kesan pembelajaran pada hari ini? Ya, seru ya. Bagian apa yang paling kalian sukai atau kalian senangi? Jantung. Kan menjadikan hasil karya. Gimana perasaan kalian menjadikan hasil karya di depan tadi? Seru. Ada yang grogi tidak? Hebat. Selanjutnya sudah hebat, sudah tidak grogi lagi masuk ke depan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan keropatnya dipimpin doa. Siap teman-teman, angkat tangannya untuk berdoa mulai. Kalian pulang ke rumah, dulu kan kalian untuk tidak bosan-bosannya